Beberapa jam sebelum pertandingan Blue Lock dengan timnas U20 Jepang akan berlangsung, kita diperlihatkan Ito Shisai sedang berjalan di lorong, lalu bertemu dengan Oliver IQ yang sedang menunggunya. Oliver IQ langsung saja meminta waktu kepada si jenius tersebut untuk mengobrol perihal striker yang akan dia pilih. Karena Sendo dan Shido tidak akan bisa akur. Oke, baiklah. Bukan seperti itu. Meskipun kau bilang sampah, Sendo adalah jagoan di tim ini. Maka dari itu, aku menginginkan untuk Sendo tetap bermain. Karena seluruh tim apabila Sendo tidak akan bermain, mereka pun akan mengikuti. それでも意見を通すかい天才ちゃん。脅しか。いやいや、試合中止はさすが。 IQ pun melanjutkan pembicaraannya. Aku hanya memikirkanmu karena kau hanya menjadi tontonan di masyarakat Jepang ini. が望みだ。指導を使わずに俺たちを勝たせろ。天才ならそんくらいできるっしょ。 Apakah ini ide dari seluruh tim? Ataukah para petinggi Jepang? IQ pun menjawab, bukan, ini adalah 90% dari pemikiranku karena aku ingin tahu apa yang kau bisa tawarkan. Lalu 1%-nya lagi, 話すのが知りたい yaitu っていう tugasku sebagai 俺 kapten. のわがままだ。ああ、キャプテンとしての務めかな。 Mendengar hal tersebut, Ito Shisai langsung berucap, dasar kapten keras kepala. Baiklah, akan kuterima tantanganmu. よい。その挑発、乗ってやる。あら、さ。お前らを試すのは俺の方だ。ついてこれなきゃ、俺は試合を降りる。はいはい。 Singkat cerita, Oliver IQ sedang berjogging di taman. Lalu dia beristirahat dan melihat ponselnya terkait dengan project Blue Lock yang dilakukan oleh para pemain tersebut. Lalu dia mengingat masa kecilnya yang ingin menjadi striker. 俺がやりたいサッカーをさせてください。だ、規律を守らなきゃ。そのポストプレーを。 Dia pun menghela napas dan berpikir, kalau saja Blue Lock ada 3 tahun sebelumnya, mungkin aku akan berada di sana. Akhirnya waktu pertandingan pun akan segera dimulai. Tim Blue Lock sedang bersiap-siap, lalu Jinpachi Ego pun datang untuk memberitahukan susunan cadangan yang akan bermain. Pertandingan ini diperlukan hanya 3 penggantian. Maka kalian bersiaplah, jaga kesehatan untuk menggantikan siapapun yang berada di lapangan. Lalu Jinpachi Ego pun memberitahu bahwa skuad tim U20 Jepang. Para pemain Blue Lock pun merasa heran karena Shido tidak masuk dalam skuad tim utama timnas U20 Jepang. Para pemain pun merasa kesal karena Shido tidak bermain. Apakah mungkin mereka meremehkan kita? Lalu Jinpachi Ego pun menjawab, bukan, karena kalaupun dia main ataupun tidak, kita tidak akan berubah. Maka untuk kalian semua, menanglah. 知らない。最高の舞台だと思わないか？この90分で運命を変えろ。勝つぞ、ブルーロック。 Akhirnya para pemain pun siap untuk memasuki lapangan. Ketika sedang di lorong tersebut, Aiku berbicara dengan Isagi. Hei, Shido itu rekan timmu kan? Iya, jawab Isagi. Lalu dia berkata, mohon maaf, karena Shido tidak akan bisa punya kesempatan di tim ini. Maka dari itulah, kalian Blue Lock tidak akan bisa mencetak gol satupun. Para pemain pun memasuki lapangan dengan berjalan secara beriringan. Isagi pun terkaget-kaget dengan sorak-sorai dari para penonton yang membuatnya terkagum-kagum. Para pemain pun bersiap-siap di posisinya masing-masing. Isagi pun melihat sekelilingnya
bahwa dia tidak percaya akan melawan timnas U20 Jepang. Ketika sedang pelangak-pelongo, Rin menepuk pundaknya. "Hei, orang biasa, apa yang kau takutkan, bodoh?" Isagi pun menjawab, "Aku bersemangat." "Oke, ayo lakukan, Isagi." Akhirnya peluit tanda dimulainya pertandingan pun dimulai. Rin, Isagi, dan juga Nagi membuat segitiga tengah sebagai dasar dalam pola serangan ini. Lalu, para pemain bertahan dari timnas U20 Jepang pun sadar bahwa jumlah para pemain yang menyerang sangatlah meningkat. Seketika itu, Isagi pun mendapatkan bola. Isagi pun berencana untuk mengoper kepada Meguro Bachira. Setelah melewati pemain timnas U20 Jepang, Meguro Bachira terus saja mengiring bola untuk melihat siapakah yang cocok untuk mendapatkan operan darinya. Lalu dia melihat Isagi yang menyusup di belakang pertahanan lawan untuk menerima operan darinya. Tanpa berpikir panjang, Meguro Bachira pun melakukan operannya. Akan tetapi, bola yang berhasil dihalau oleh IQ. Isagi pun tercengang karena kesempatan dia untuk mencetak gol sirna. Lalu dia menganalisa bagaimanakah dia melakukan hal tersebut. Seketika itu, IQ pun mengajak ngobrol kepada Isagi. "Hei, nomor 11, apakah kau tahu bahwa striker itu sering disebut pencuri dan polisi sebagai defender? Maka dari itu, Isagi merasa terkejut dengan cara dia menghalau bola. Lalu dia pun menjawab pernyataan dari IQ.